Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Semoga semuanya sehat, selalu lancar rezeki dan selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tahun 2025. Jika menjumlahkan angka di tahun 2025, maka akan menghasilkan angka 9. Di mana makna angka 9 ini adalah angka terakhir dalam numerologi yang bisa berarti keberhasilan, pencapaian, kemakmuran, akhir dalam sebuah perjalanan atau siklus sekaligus transisi menuju siklus baru yang juga memberikan pesan untuk perenungan dari perjalanan yang sudah dilalui sebelumnya untuk dijadikan pembelajaran agar bisa diaplikasikan pada kehidupan selanjutnya. Angka 9 juga bisa diartikan kebijaksanaan dan kesadaran. Juga dari beberapa kepercayaan, angka 9 adalah angka yang sakral. Tapi kalau untuk tahun 2025, menurut saya ya energinya ibaratnya apa ya? Sungai yang mengalir gitu ya. Yang mengalir seperti biasa, tapi tiba-tiba ada aliran air yang besar dan kuat. Seperti air bah yang mengubah aliran sungai menjadi deras. Ibaratnya ada pelayar nih pakai perahu di sungai. Ada yang mungkin memang perahunya bagus, udah siap. Aliran sungai yang deras ini bisa membuat dia mencapai tujuannya dengan cepat. Tapi ada juga yang memang karena ketidaksiapan membuatnya tenggelam, hanyut, atau malah terlempar jauh ke pinggir. Mungkin seperti itulah perumpamaan dari saya, karena energi 2025 ini sangat kuat. Energi ini akan mendorong energi di dalam diri kita muncul, baik itu positif maupun negatif. Energi ini akan mendorong banyak peluang, potensi, pergerakan, kayak untuk menyatakan perasaan, terus untuk memperbaiki hubungan, menjalin kerjasama, atau memulai suatu tujuan perencanaan, usaha, dan lain-lainnya lah. Tapi di sisi lain energi ini juga akan mendorong energi negatif di dalam diri kita, seperti ketakutan, kecemasan, overthinking, kegalauan, emosi, putus asa, dan energi negatif lainnya. Maka dari itu perlu berhati-hati gitu di tahun ini dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kita harus tenang, teliti, dan dalam memutuskan hal apapun harus berhati-hati gitu. Perlu ada kita kesadaran ego dan mendengarkan kata hati kita lah. Belajar untuk menerima semua hal yang akan terjadi dan lebih memikirkan solusi dan introspeksi. Karena jika kita hanya terdiam dalam penyesalan dan kegalauan, kita akan tenggelam dalam arus yang besar dan terjebak lagi dalam siklus yang sama, dalam lingkaran setan yang terus berputar sampai kita sadar untuk berubah. Jadi di tahun ini kita perbaiki diri, perbanyak ibadah, zikir, meditasi untuk agar kita bisa lebih tenang, lebih bisa mengontrol diri kita ya. Karena energinya tuh di awal tahun saja di tanggal 1 saya seperti merasakan banyak energi-energi negatif yang memang kuat gitu munculan. Overthinking dan kegelisahan di sini terdorong keresahan dan hal-hal yang memang seperti hilang arah gitu, dan akan kebanyakan yang akan berlarut dalam hal tersebut. Jadi kita di sini harus memang belajar untuk menenangkan dan berusaha untuk mengontrol diri kita, pikiran dan perasaan kita. Harus ada keputusan yang berani kita ambil dalam ketidakjelasan, baik itu di hubungan ataupun segala sesuatu di kehidupan kalian. Jika di asmara di sini akan ada banyak hubungan yang memang berakhir dalam artian memang sudah tidak pantas dipertahankan. Ada yang lost kontak sudah lama. Terus pasangan memang selingkuh, mengkhianati. Janganlah kalian mempertahankan cinta yang memang udah mengkhianati kalian gitu ya. Di sini memang sudah keberanian untuk kalian mengambil keputusan untuk lebih menghargai diri kalian sendiri. Dan menurut saya kayaknya untuk di 2025 ini lebih baik kalian fokus untuk mencintai diri kalian sendiri gitu ya. Karena sepertinya memang banyak banget yang merasa kecewa ketika mencintai orang lain. Ya, tolong renungkan itu. Untuk masalah ekonomi di sini memang harus ada gebrakan besar dari
kalian yang memiliki usaha, apalagi usaha-usaha menengah ke bawah, di sini kalian harus ekstra berpikir dan harus ada peningkatan, karena sepertinya energinya di sini cenderung mendorong ke menengah ke atas. Mungkin lebih ke kayak ada batasan gitu ya untuk usaha-usaha kecil yang ketika merangkak ke atas kayak ada yang menjatuhkan ke bawah ya. Jadi memang harus ekstra hati-hati dan butuh kesabaran dan kerja keras. Dan juga di sini energinya memang sepertinya memang banyak saling jatuh menjatuhkan, sikut menyikut. Jadi kalian memang harus banyak berhati-hati ya dalam kerjasama. Perbanyak ibadah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk pekerjaan, dalam artian yang kalian yang bekerja di perusahaan orang lain atau di orang lain, sepertinya akan ada suatu kebijakan yang mungkin memang memberatkan kaum pekerja. Jadi di sini kalian memang harus bisa lebih ke menerima dan berhati-hati. Sepertinya harus memang memikirkan planning B gitu ya. Dalam artian mungkin kalian harus punya sampingan, usaha tambahan gitu untuk mengantisipasi lah. Lebih ke memang di sini kan energinya harus mengeluarkan bakat-bakat dan potensi yang kalian miliki ya. Jadi ya lebih ke kalian harus bersiap-siap dan mengantisipasi segala sesuatu yang sudah terjadi. Intinya tetap evaluasi dan koreksi diri sendiri. Dan mungkin di 2025 ini akan ada sesuatu ya di masalah spiritual atau terah-terah kerajaan yang bangkit. Juga para orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual yang mungkin akan naik daun. Namun sepertinya kalian perlu berhati-hati ya dalam mengenai praktisi-praktisi atau orang-orang spiritual atau supranatural. Mungkin kalau untuk saran saya, cari untuk praktisi dalam hal tersebut yang memiliki kebijaksanaan. Mungkin dari saya hanya segitu dulu. Kita lihat nanti ke depannya. Semoga tahun 2025 ini menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Kita sehat sekeluarga, lancar rezeki, dan selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.